Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Oke, silakan aja ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama dan berkata kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni warhamni wahdini wahdini wa'afani. Amin. Oke, terima kasih doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi lagu wajib. Oke, di sini lagunya Garuda Pancasila. Oke, semua berdiri yuk. Oke, baik. Di sini Bapak akan absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya. Adinda, Sonika. Sakit, Pak. Oke, Bapak. Angga Saputra. Ada Pak. Anggi Heskia. Ada Pak. Chelsea. Ada, Pak. Deva. Ada Pak. Dikita. Sakit, Pak. Oke, Duta. Ada Pak. Ediarsa. Sakit. Ediar. Ada, Pak. Elvi. Ada, Pak. Elvan. Sakit, Pak. Endi. Ada Pak. Efranda. Sakit, Pak. Imita. Ada, Pak. Gio. Ada Pak. Jesaya. Ada Pak. Lea. Ada, Pak. Leoni. Ada, Pak. Mawarni. Mailina. Ada, Pak. Mira. Ada, Pak. Natalia. Ada, Pak. Nazwa. Ada. Noveli. Sakit, Pak. Sakit. Putri. Ada, Pak. Revandu. Ada Pak. Nenggola. Revandu Nenggola. Ada Pak. Revandu Tarigan. Ada Pak. Revika. Brisa. Ada, Pak. Santi. Ada, Pak. Vika. Ada, Pak. Baik. Oke, kita sebelum lagi memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Sini ice breakingnya mungkin kalian sudah paham. Tepuk fokus. Yang pertama tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Terakhir tepuk fokus. Oke? Mari kita lakukan. Mulai tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita lakukan sekali lagi lebih lantang, ayo. Oke, kita mulai.
fokus, mulai. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita mulai dengan kalian menyimak video yang Bapak tampilkan. Oke, materi kita minggu lalu masih kalian ingat tentang bola besar, permainan bola besar. Oke, nah di sini Bapak ambil sepak bola. Oke, sini teknik masih menggunakan kaki bagian dalam. Oke, di sini bisa kalian lihat di PowerPoint. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya pertanyaan dari gambar di atas. Siapa yang sudah pernah menonton pertandingan sepak bola? Saya, Pak. Ya, ini dia. Saya pernah menonton pertandingan bola dan saya juga pernah ikut dalam pertandingan sepak bola. Ya, bagus. Yang pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ya, Gio, silakan. Ya, seseorang yang melakukan passing, melakukan dengan kaki bagian dalam. Dan yang ketiga, siapa pemain terbaik sepak bola dunia? Ya, Menurut saya Cristiano Ronaldo, Pak. Cristiano Ronaldo. Ada lagi yang lain? Lionel Messi, Pak. Ya, siapa? Lionel Messi, Pak. Lionel Messi. Ya, itu dua contoh buat ya, dibilang. Oke, kita lanjut. Oke, passing. Ada banyak teknik dalam passing. Teknik passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Sini Bapak ambil tentang passing kaki bagian dalam. Passing adalah teknik dasar yang dalam sepak bola yang digunakan untuk mengoper bola kepada rekan satu tim. Menggunakan kaki bagian dalam merupakan teknik paling umum dan paling efektif untuk menghasilkan umpan yang akurat dan terkontrol. Kenapa Bapak ambil passing bagian dalam? Karena itu lebih mudah dilakukan dan akurasinya pun lebih tepat, tidak susah. Oke, lanjut. Oke, untuk tujuan passing sini, tujuan passing itu ada 4 di sini. Mengalirkan bola antar pemain atau umpan untuk sama kawan, membangun serangan menuju gawang lawan, dan yang ketiga menjaga penguasaan bola dalam permainan, dan yang keempat membuka ruang dan menciptakan peluang gol. Itu dia kegunaan untuk passing. Selanjutnya, cara melakukan passing kaki bagian dalam. Nah, di sini ada 5. Yang pertama berdiri. Berdiri menghadap arah bola. Kedua, letakkan kaki di samping bola. Jadi harus kaki sebelah kiri itu harus pas di samping bola. Dan yang ketiga, putar pergelangan kaki yang digunakan agar bagian dalam kaki menghadap bola. Yang diputar itu kaki bagian kanan. Untuk kaki bagian dalamnya itu mengarah ke bola supaya bisa pas untuk ditendang. Dan yang keempat, ayunan kaki dan dorongan bola ke arah sasaran. Jadi ada sasaran yang nanti sama-sama kalian lah, 1 lawan 1. Itu nanti kita praktek di lapangan. Yang kelima, setelah menendang, ikuti gerakan kaki agar bola mengarah dengan akurat. Jadi dia ada akhiran gerakannya. Setelah menendang, ada lanjutan. Seperti itu. Seperti ini awalan berdiri. Contoh ini bola seperti ini. Letakkan bola. Kaki kiri letakkan sejajar dengan bola. Nah, yang diputar katanya tadi, putar itu kaki kanan. Nah, sejajar arah kaki bagian dalamnya ke bola. Baru ditendang. Lurus kakinya. Diikuti dengan gerakan selanjutnya. Itu namanya akhirannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
Bapak tampilkan. Kalian simak videonya. Cara melakukan passing yang benar. Oke, selamat pagi semua. Semoga sehat selalu. Jadi hari ini para tamu baru mau melakukan tahap-tahap di passing sepak bola. Ada beberapa tahap yaitu yang pertama tahap awal, tahap kedua, dan tahap pertengahan dan tahap akhir. Jadi kita langsung saja mulai untuk tahap pertama. Tahap pertama untuk pelaksanaan kaki atau badan kita menempatkan di belakang bola, kita dari bola dari depan kita, kemudian pasangkan kaki jungkung di sebelah bola dengan jarak 10 sampai 12 cm sesuai dengan kebutuhan atau perjalanan saya masing-masing. Itu tahap pertama. Lalu kita pelaksanaan sebelum merendam bola, perhatikan bola dulu untuk perkenaan di bola tepat berada di kaki bagian kanan. Jadi perkenaan pada saat bola itu kaki tubuh tepat berada di samping bola agar sedikit kaki ayun dari belakang, kemudian dijalankan atau didorong bola ke arah kanan. Misalnya seperti ini, bola contoh. Kita pakai melaksanakan passing sepak bola ketika dalam dalam, hanya harus melakukan atau belakangan itu. Jadi analisis gerakan kita itu membuat kita itu maju begitu agar pelaksanaan passing kecil bagian itu bagus dan efisien. Jadi langsung saja kita ini hendak bola sama seperti tadi. Kalau masyarakat penggunaan bola di kaki itu tetap berada di samping bola, kemudian tetap tentunya kaki atau kaki penendang atau kaki penendang itu berada di depan kaki. Baik saja pada ini kita bermanfaat. Semoga dapat dilakukan dengan baik kita. Semoga selalu salam olahraga. Oke, kalian tonton videonya dan kalian simak. Dari video tersebut ada pertanyaan? Tidak. Oke. Itu dia teknik yang bagus dalam melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Dan yang selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi. Ada 4 itu. Kalian lihat, kaki tertumpu terlalu jauh dari bola. Dan yang kedua, posisi tubuh tidak seimbang. Dan yang ketiga, tidak mengarahkan bagian dalam kaki dengan benar. Dan yang keempat, bola ditendang terlalu keras atau terlalu pelan. Oke, selanjutnya kalian simak video kesalahan yang sering terjadi. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Fikri Pusara. Di sini saya Oke, dari video tersebut banyak tadi kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan passing bagian dalam. Ada 5 tadi di situ. Yang paling tidak akurat itu menggunakan ujung kaki atau jari. Kenapa tidak disarankan menggunakan ujung kaki? Karena akurasinya itu tidak pas, bisa melenceng jauh. Oke, selanjutnya di sini latihan passing kaki bagian dalam ada 4 latihannya. Latihan yang pertama itu latihan berpasangan, saling mengoper bola. Yang kedua latihan passing sambil bergerak.
Dan yang ketiga, latihan rontok atau kucing-kucingan. Dan yang keempat, latihan kombinasi passing dan kontrol bola. Itu nanti kita praktikkan di lapangan. Oke, sebelum kita ke lapangan, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, di sini kita lakukan aram samsam. Oke, berdiri yuk. Siap? Yuk, cepat. Oke, tambah lagi kecepatannya. Makin cepat. Makin cepat. Oke, mari kita lakukan prakteknya di lapangan. Mari langsung ke lapangan, langsung bentuk barisan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, langsung kelompok pertama terlebih dulu. Oke, kelompok dua silakan. Kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Kelompok lima silakan. Pak, silakan, Pak.
Mulai dari kelompok 1. Lakukan posisi bersama kawan. Saling berhadapan, saling berhadapan, saling berhadapan.
Main kucing-kucingan. Tong rondo. Ini udah kalian. Bawa satu orang menjaga di tengah. Sini berapa? Jadi kalian melakukan lawan dalam sepak bola, oke? Ya, mulai.
Kalau bolanya yang di tengah. Ya, yang ya, di tengah lagi nembak. Yang di tengah harus reaksi. Dan yang melakukan passing ingat, teknik passing menggunakan kaki bagian dalam. Oke, stop. Ayo, kelompok 1
Terkadang itu terkadang tidak tepat mengenai kaki bagian dalam.
Bentar lagi Pak, belum Pak.
Silakan dilanjut untuk mengerjakan interview-nya. Bisa dilangsung. Siap? Ya, kita lanjut untuk kemudian mengerjakan soal evaluasi pilihan berganda. Oke, sebuah yang kita kerjakan atau mengerjakan. Ini soal evaluasi atau asesmen sumatif. Oke, sudah selesai untuk videonya? Ya. Oke. Mari kita bahas. Untuk soal nomor 1, siapa yang bisa? Yang kemana? Oke, silakan nomor 1. Bagaimana perasaan kamu saat melakukan passing menggunakan kaki dalam permainan sepak bola? Iya. Perasaan kami yaitu mudah melakukan passing
passing bagus untuk pemula. Iya. Mudah melakukan passing untuk pemula. Oke, untuk soal nomor 2. Ya, silakan kelompok 4. Ya, kesulitan yang sering terjadi saat melakukan passing bagian dalam itu follow through-nya. Mungkin banyak kali terjadi pada saat kalian melakukan bermain kucing-kucingan. Follow through-nya itu ketinggalan, jadi tidak ada lagi follow through-nya seperti yang ada di video. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ya, nomor 5, silakan. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan pada saat menggunakan passing dalam permainan sepak bola? Ya, Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan teknik yang benar, yaitu kaki untuk tidak ada tenang bola. Tenang bola tidak terlalu keras untuk bola dan menggunakan gerakan. ya, itu dia. Bagaimana untuk mengatasi kesulitannya? Jadi, tumpuan kaki pada bola itu sedatar dan ayunan kakinya itu pas. Dan ada follow through-nya atau akhiran. Ada jawaban yang lain di kelompok 2? Apa jawabannya untuk soal nomor 3? Mengontrol ya, mengontrol keseimbangan, ya betul, bisa. Harus menjaga keseimbangan badan agar melakukan passing itu lebih nyaman dan sempurna. Ya, silakan. Cara kami mengatasi kesulitan pada saat pakai hidup berat setiap hari atau sering melakukan latihan-latihan yang ada di rumah. Ya, bagus. Kembali. Ya. Oke, jadi untuk mengatasinya ada tadi 5 latihan yang ada di PowerPoint tadi. Latihan itu harus diikuti dengan teratur dan keseimbangan badan pun perlu dan tumpuan kaki. Ada lagi? Oke, silakan untuk yang terkaitnya. Kumpul. Oke, sekarang kalian kerjakan untuk soal evaluasinya. Ada 5 soal. Sudah selesai? Ada yang sulit?
Selesai? Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita akhiri untuk pelajaran kita, tadi kan kita sudah melakukan kucing-kucingan, melakukan teknik passing bagian dalam, sudah juga melakukan pemanasan. Berarti kita harus akhiri dengan pendinginan. Ya, karena tadi harusnya kita buat pendinginan di luar, karena hujan kita lakukan di dalam. Tidak apa-apa, ayo berdiri. Oke. Angkat. Itu 18, itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke bawah. Oke, itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang lakukan begini. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gerakan tangan lagi ya. Oke, stop dulu. Ini Bapak bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar melakukan passing bagian dalam? Silakan, Pak. Menyenangkan. Dari soal yang Bapak buat tadi, apakah ada yang sulit? Tidak. Tahap yang paling sulit tadi apa? Yang dulu, wah, itu yang paling sulit. Ya, tadi Bapak tengok kalian banyak yang tidak melakukan follow lagi, banyak yang tidak melakukan akhiran lagi. Oke, untuk yang paling sulit tadi follow dan soal yang untuk kedua tadi. Apa tadi jawaban kalian yang paling berat semua? Yang nomor 2 ya? Masih ingat? Ya, yang nomor 2 itu tadi bagaimana rencana latihan yang akan dilakukan di rumah? Itu pertanyaan dari Bapak ya. Latihan apa yang kalian lakukan supaya kalian melakukan passing bagian dalam itu sempurna? Ya, kalian lihat tadi di PPT ada itu berapa teknik latihannya? 5. Oke, ambilkan lagi biar kalian lihat. Ya, ini dia. Ada 4. Apa yang pertama? Latihan berpasangan saling mengoper bola. Tadi sudah kalian lakukan. Yang kedua? Latihan
atau kucing-kucingan. Jadi kesimpulannya, passing menggunakan kaki bagian dalam merupakan teknik dasar yang paling penting dalam sepak bola. Karena itu yang melakukannya lebih mudah dan akuratnya pun lebih bagus. Latihannya rutin akan membuat passing semakin cepat, tepat, dan membantu meningkatkan kerjasama tim dalam lapangan. Oke, untuk materi kita melakukan passing bagian dalam sudah selesai. Untuk minggu depan masih kita dalam permainan bola besar, yaitu bola basket. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Oke, tunggu sebentar. Ada ini. Tunggu ya, Revan. Satu lagi tentang tes pilihan evaluasinya tadi. Tes evaluasi ya, yang Bapak buat tadi itu ada 5 soal. Ya, sini ada 5 soal. Sebelum itu. Oke, Bapak mau tanya terlebih dahulu, dan siapa yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Nomor 1 di sini. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari tujuan pembelajaran teknik meredam dengan kaki bagian dalam dari yang kita praktekkan? A. Mengirim bola dengan kecepatan tinggi. B. Melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Dan C. Menendang bola dengan keras. Dan D. Menjaga gawang dari kebobolan. B. Ya, betul. B. Itu yang kita praktikkan mulai dari awal tadi. Oke, selanjutnya nomor 2. Bagian kaki mana yang digunakan saat melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam? A. Ujung kaki. B. Punggung kaki. C. Sisi dalam kaki atau mata kaki bagian dalam. D. Tumit. Ya, jawabannya C. Dekat dengan tumit bagian tengah. Oke, nomor 3. Ke arah mana sebaiknya tubuh menghadap saat melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam? A. Ke arah bola. B. Ke arah teman yang akan menerima bola. C. Ke arah gawang lawan. D. Ke arah samping lapangan. B. Ya, ke arah teman. Yang penting kita menghadap ke lawan. Oke, selanjutnya nomor 4. Posisi kaki tumpuan saat melakukan passing kaki bagian dalam. A. Berada di belakang bola. B. Berada di depan bola. C. Berada di samping bola sekitar 15 cm dari bola. Dan D. Menghadap sepenuhnya ke sasaran. Jawab D. Yang berada di samping bola sekitar 15 cm dari bola. Ya, itu mau Bapak bilangkan tadi. Pada saat kalian melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam, kaki kiri kalian terlalu rapat dengan bola. Jadi kalian bisa menendang bola kena kaki kiri kalian. Jadi tidak boleh terlalu rapat dengan bola. Harus ada jaraknya 15 cm atau setengah. Berapa? Oke, nomor 5. Apa keuntungan melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam? A. Tendangan lebih keras. B. Lebih mudah mengontrol arah bola. C. Bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Dan D. Lebih cepat dari passing jenis lain. Apa? Ya, B. Lebih mudah mengontrol arah bola. Jadi kalau kita melakukan passing ataupun mengontrol bola, yang paling banyak dilakukan dalam sepak bola itu
menggunakan kaki bagian dalam atau menurunkan dengan kaki bagian dalam atau dekat dengan mata kaki. Oke, jadi ini sudah selesai. Nanti Bapak koreksi dan akan saya nilai. Dari praktek yang kita lakukan, siapa yang paling sulit melakukannya? Siapa yang paling sulit tadi? Ada yang praktek yang coba? Ya, siapa namanya? Medina. Apa yang paling sulit saat melakukan passing bagian kaki dalam? Ya, menjaga keseimbangan tubuh. Itulah tadi. Jadi kalau kalian meletakkan bola, kalian letakkan kaki harus lebih dari 15 cm. Jangan juga terlalu lebar. Ada lagi yang kesulitan? Tidak ada yang tadi melakukan passing kena ujung kakinya? Ada Pak, ada bawahnya. Apa kendala? Sehingga sempat terjadi kena ujung kaki. Buru-buru atau panik karena ada yang mengejar saat melakukan rondo? Panik. Ya Pak. Jadi tidak sempat menjaga keseimbangan. Jadi bolanya kena ujung kaki. Selanjutnya, saat kalian kesulitan, adakah niat dari hati kalian untuk memperbaiki? Seperti soal nomor berapa tadi? Nomor 3. Ada? Ada Pak. Apa itu? Ya, coba lebih fokus. Lagi? Ya Pak. Berlatih setiap hari. Ada lagi? Untuk mengatasi pada saat kalian melakukan rondo ataupun passing dengan sesama kawan tadi, passing 1 lawan 1. Ada? Hanya itu tadi, hanya untuk latihan dan menjaga kita fokus. Ya? Oke. Mungkin sudah selesai, sudah terjawab semua. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Yuk, silakan. Cepat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, memberkati menjaga kami dari awal tengah hari. Tuhan, juga kepada guru kami, Engkau beri mereka kesabaran dalam pendidikan, juga kepada kedua orang tua kami, di mana mereka berada, Engkau beri mereka kesehatan dan rezeki. Hanya milikmu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih banyak. Sekarang dulu. Oke, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut minggu depan dengan materi masih tetap dengan permainan bola besar, yaitu basket. Ada yang kenal dengan basket kan? Ya Pak. Oke, mungkin sudah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.
kasih.